Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan yang insya Allah penuh berkah ini, kita semua senantiasa mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat sehat wa afiat. Sehingga dengan nikmat yang agung ini, kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan nikmat sehat walafiat senantiasa diberikan kepada kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa semuanya yang sangat saya muliakan, di balik musibah tentu ada hikmah. Saat ini kita semua, bahkan seluruh dunia manusia, telah mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa virus 19 ini. Dengan adanya musibah yang menimpa kepada kita semuanya ini, janganlah ini kita tanyakan kepada Allah, kenapa? Jangan begitu. Kenapa kita mendapatkan musibah? Tapi jangan begitu. Tapi ada apa di balik semua ini? Maksudnya gitu. Ditanyakan semacam itu. Ada apa? Tentu ada hikmahnya. Dan sekian lama kita sudah mengalami di masa-masa pandemi ini, tentu bisa mengambil hikmahnya. Pertama, hikmah yang perlu kita tekankan, yang perlu kita tanamkan di dalam hati, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu benar-benar maha kuasa. Betapa Allah bisa membuat seluruh makhluk yang ada di dunia ini, khususnya manusia, bertekuk lutut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti negara yang katanya negara adik kuasa, Amerika Serikat, itu sejak tunduk lutut terhadap virus ini, bahkan dibuat kewalahan. Ini hikmah yang kedua adalah kita semakin sadar dan harus mengetahui bahwa kita tidak ada daya dan kekuatan apapun. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah berkata kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Ketika Allah menghendaki harus menurunkan virus ke dunia, terjadi. Kita tidak bisa mengira. Maka kita tidak boleh hanya pasrah. Ini kita oleh Allah diberi nikmat akal, pikiran, dan kekuatan ini. Mari kita gunakan. Kita harus ikhtiar, berusaha sebisa mungkin. Bagaimana kita bisa menghindari dari yang namanya virus ini. Insya Allah dengan adanya ikhtiar yang luar biasa, kita oleh Allah nantinya akan
dibebaskan, kita tidak akan terjangkit yang namanya virus COVID-19. Selanjutnya, hikmah yang nomor 3 adalah pentingnya kebersamaan. Virus ini tidak hanya menimpa 1-2 orang, tapi sudah ribuan, bahkan jutaan sedunia. Kalau kita tidak hanya ada kebersamaan, tidak saling tolong menolong, ini kita tidak bisa menghindari yang namanya virus ini. Karena kalau kita pakai masker, sering cuci tangan, kita jaga jarak, tapi hanya sendirian, yang lainnya tidak mau, kan tidak akan pernah berhasil. Maka perlu ada kebersamaan dan tolong menolong dan nasihat menasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Berwasiat-wasiatlah dalam kebenaran dan berwasiat-wasiatlah dalam kesabaran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah untuk berbuat baik dan ketakwaan. Insya Allah dengan kita ada kebersamaan, kita saling tolong menolong, bahu membahu, saling membantu. Insya Allah musibah ini akan secepatnya kita atasi dan Allah akan mengangkat musibah ini. Hikmah yang selanjutnya adalah pentingnya kebersamaan, bahwa di dalam kita menangkal virus COVID-19 ini tidak bisa sendiri. Sehebat apapun seorang dokter tidak akan bisa mampu menanggulangi yang namanya COVID-19. Walaupun seluruh para dokter se-Indonesia ini dikerahkan untuk menangkal virus ini, tidak akan mampu tanpa adanya kebersamaan seluruh rakyat Indonesia ini, seluruh manusia ini. Satu sama lain harus saling kebersamaan, harus saling tolong menolong, saling bahu membahu. Bagaimana bisa menghindari virus? Karena dalam penularannya ini sangat luar biasa, sangat mudah sekali. Untuk itu harus ada kebersamaan. Bagaimana kita disuruh social distancing, ya harus kita menjaga jarak harus. Kita harus cuci tangan harus. Ini tidak bisa sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa sendirian. Kita harus membutuhkan orang lain. Satu sama lain harus saling menjaga. Inilah ada kebersamaan dan saling mengingatkan. Ini adalah ajaran agama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah dipesankan semacam ini. Dan kita harus juga saling nasihat menasihat, saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiatlah di dalam kebenaran dan saling berwasiatlah di dalam kesabaran. Untuk itu para pemirsa semuanya, marilah kita bersama-sama kita laksanakan protokol kesehatan ini biar kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Pemirsa rahimakumullah, hikmah yang selanjutnya adalah kita dengan adanya COVID-19 ini menjadi disiplin. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Kita harus memakai peraturan, harus ada protokol. Dengan begitu, karena kita sudah terbiasa begitu, diharapkan nantinya setelah virus ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah hilang, kita biasakan untuk senantiasa disiplin dalam antri, disiplin dalam bekerja,
disiplin dalam beraktivitas apapun. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian yang luar biasa ini. Selanjutnya hikmah yang paling terakhir, salah satunya, ini masih banyak sekali hikmah-hikmahnya. Yang saya sampaikan yang terakhir adalah pentingnya menjaga kebersihan, di mana kita semuanya dihimbau untuk senantiasa mencuci tangan. Nah, ini sebenarnya juga ajaran dari agama. Rasulullah SAW sudah mengingatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza stayqadha ahadukum minan nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yughsilah thalatha marrat. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah." Ini sabda Rasulullah. Ketika engkau baru bangun dari tidur, jangan sekali-kali kau masukkan tanganmu di wadah sebelum kau terlebih dahulu mencuci tanganmu 3 kali. Karena engkau tidak tahu semalaman tanganmu itu di mana saja, ngerayah-ngerayah di mana saja, nggak tahu. Nah, ini sudah dipesankan oleh Rasulullah, pentingnya mencuci tangan. Dan tidak hanya itu saja, seorang muslim itu harus senantiasa menjaga kebersihan. An-nadzafatun minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ketika kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul, maka kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Bahkan ketika kita sholat pun kan kita harus bersuci, kita harus wudu, ya. Kita ketika hadas besar harus mandi besar, dan seterusnya kita harus menjaga dari najis. Dan semuanya itu tidak hanya untuk Allah, itu semua adalah untuk kita semuanya, biar kita bersih, kita terhindar dari bakteri-bakteri, kita terhindar dari penyakit. Ini sudah diajarkan. Ini hanya ingatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya kejadian COVID-19 ini, bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk senantiasa bersih, bersih zahirnya, bersih hatinya. Dan juga harus kita ada kebersamaan, kita harus saling menolong. Bagaimana kita harus senantiasa tawakal, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kejadian ini mengajarkan kita bagaimana kita harus ikhtiar dan sebagainya. Mudah-mudahan dari hikmah-hikmah yang saya sampaikan ini bermanfaat, tidak hanya untuk kami, tapi untuk para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya bila mana dalam saya menyampaikan ini masih banyak kekurangan, ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.